Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat tanggal 24 November 2023. Saya baru saja mendapatkan laporan dari teman-teman Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga, di mana mereka melaporkan bahwa baru saja menemukan makom yang bernama Habib, dihabibkan. Padahal sebelumnya lokasi makam bernisan dengan dinamai Habib itu sebelumnya merupakan tanah kosong, lahan kosong. Lokasinya berada di jalur pendakian Gunung Slamet yang masuk wilayah Purbalingga. Tepatnya di daerah Wadas Gantung, Gunung Malang. Wadas Gantung apa ya? Bentar. Ya, di Gunung Malang, Wadas Gantung, Purbalingga. Nah, kawan-kawan Laskar Sabilillah Purbalingga yang mendapatkan laporan itu dari warga setempat kemudian langsung ngecek ke lokasi. Di sana betul telah dibangun satu kayak apa namanya, makam lah ya, ada cungkupnya gitu, bahasa sini cungkup ya, semacam gazebo gitu ya, di tengahnya ada makam, ada batu nisan dan tertulis jelas, ditulis Habib Abdullah Soleh gitu. Nampaknya ini memang kelompok Habib ini sedang membuat patok-patok kuburan di seantero jagat Nusantara. Mungkin ini dipersiapkan untuk suatu saat mengklaim bahwa tanah Jawa ini benar-benar peninggalannya Habib. Buktinya ini di sini ada makomnya Habib, di sana ada makomnya Habib. Oh alah, lo di Brengkolang Watu kan ini. Tanah kosong ini warga setempat memberikan kesaksian dulunya adalah tanah kosong, tidak pernah ada makam. Nah, mengapa kemudian ada makom? Itu menurut pengakuan warga sekitar, nanti ada wawancaranya, bahwa dulu sekitar tahun 2014-15an ada serombongan Habib katanya dari Pekalongan, cuman lupa namanya, yang mengatakan mencari di situ ada makom Habib. Nah, disitulah kemudian dinyatakan sebagai makam Habib dan dibangun makam, dipasang nisan. Oke, ini lebih lengkapnya mari kita dengarkan kesaksian dari warga setempat tentang makam tersebut. Monggo, tolong dijelaskan sedikit asal mula pembangunan makom yang di sini. Monggo. Ya, singkat saja lah ya. Dulu memang dia sebelum dibangun ini kan dibangun kurang lebih sekitar 2014. Kalau bulannya sih saya lupa. Sebelum itu memang ya seringkali ada beberapa ulama kemudian mereka membawa para santrinya, kadang memang mereka mencari katanya di daerah sekitar Wadas Gantung itu ada makom ulama pada zaman dulu. Adapun biasanya titik mereka mencari itu ada beberapa titik. Satu diantaranya itu di area sekitar sini, kemudian yang kedua itu di seberang Punggungan sebelah sana. Kemudian yang ketiga itu di jauh dari sini sekitar kurang lebih ya 3 atau 4 kilo dari sini, itu di Dampu Awang, kalau orang sekitar, warga sekitar itu ngomongnya itu. Kemudian pada tahun 2014 itu ketika warga Gunung Malang itu kerawan para ulama dari Pekalongan. Namanya Habib. Nah, untuk namanya itu saya lupa. Namun mereka rombongan mengaku Habib dari Pekalongan. Mereka membawa santri-santri juga yang berjumlah kurang lebih sekitar pokoknya 50-an lebih lah orang. Pada tahap pertama mereka itu melakukan ritual, mungkin berdoa bersama di area sekitar sini. Kemudian yang dijuluki oleh mereka itu Pak Kiai, Kiai, kemudian menitiki titik di sini. Menurut mereka, menurut beliau itu orang soleh di sini
Nah, pada saat itu ya kita nggak tahu namanya siapa. Kemudian beberapa hari, kalau nggak salah itu selang beberapa bulan, itu mereka datang lagi ke sini. Kemudian mereka berdiskusi dengan warga perwakilan ya. Kemudian ada beberapa juga dari ulama warga sekitar kayak Ustadz. Kemudian saya pribadi waktu itu juga ikut dalam obrolan waktu itu. Kemudian bersepakat untuk membangun di sini. Adapun warga sekitar ya ada beberapa ya wajar, untuk pro dan kontra itu wajar. Kemudian akhirnya sepakat untuk makom seperti ini. Sekitar selang beberapa hari setelah kita obrolan itu, mereka membawa material dan siap yang lambat laun ya ada beberapa warga yang memang ya, bisa dilihat ya ternyata ada mungkin mereka mungkin berdoa di sini karena kita lihat juga di sana ternyata ya itu nggak mungkin orang Pekalongan buat olah di situ kan, nggak mungkin. Berarti kan ada warga lokal yang memang akhirnya gitu. Iya melihat betul tidaknya di sini ada makom atau saya sendiri nggak tahu. Oke, terima kasih untuk panjenengan. Cukup sekian dulu informasinya. Kalau begitu saya akan klarifikasi. Oke ya, itu cerita kronologi dibangunnya makam itu dari warga setempat. Nah, ini sudah cukup lama sebenarnya kalau tadi kita dengarkan ceritanya. Sejak tahun 2014, berarti sudah sekitar 9 tahunan. Nah, ini saya kira follow up-nya adalah monggo sahabat-sahabat Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga untuk berkoordinasi dengan satu kepala desa setempat, yang kedua dengan polsek setempat untuk memastikan tentang makom tersebut. Kalau warga dulu memang betul-betul bersaksi bahwa di situ dulunya adalah tanah kosong, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah makam palsu, bukan makam Habib sebagaimana yang ditulis di komplek makam tersebut. Kalau makam itu palsu, maka follow up solusinya tidak ada lain kecuali harus dibongkar, diratakan dan dikembalikan sebagai lahan tanah kosong sebagaimana sebelumnya. Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk menghapus segala macam pemalsuan makam, pemalsuan sejarah yang ada di tanah Nusantara ini. Apalagi ini adalah lereng Gunung Slamet, tanah wingit, tanah bersejarah yang tidak boleh ditanami dengan kepalsuan